فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran, amma ba'du. Kita lanjutkan pelajaran kita Al-Mukhtasar fi Ushulil Fiqh fi Ushulil Hadits. Karya Imam Al-Jurjani rahmatullahi alaih. Masih dalam aqsam hadis ad-dhaifah, macam-macam hadis yang lemah. Dan kita telah mengambil pada pertemuan yang lalu hadis mudallas, hadis yang dilakukan tadlis padanya. Dan asal makna tadlis adalah ikhfa'ul aib, yaitu menyembunyikan cacat. Dan telah lalu penyebutan definisi tadlisul isnad, di mana dia terbagi menjadi dua, tadlisul isnad dan tadlisus syuyukh. Tadlis dalam sanad huwa ayarwi ar-rawi amman sami'a minhu aw iltaqa bihi ma lam yasma'hu minhu, yaitu perawi meriwayatkan dari siapa yang dia dengar darinya atau yang dia berjumpa dengannya tapi hadis yang dia tidak dengar langsung darinya. Yaitu dia memang berjumpa dan pernah berguru kepada guru tersebut, tapi yang dia riwayatkan itu dia tidak ambil langsung, tapi dengan perantara. Namun perantaranya dia tidak sebutkan. Dia hanya mengatakan an fulan, dari fulan gurunya yang dia pernah berjumpa dan pernah mengambil hadisnya. Tapi hadis yang dia riwayatkan itu bukan hadis yang dia dengar langsung, tapi dengan perantara. Karena itu dia tidak berani mengatakan haddatsana, telah menceritakan kepada kami, au sami'tu, aku telah mendengar. Kenapa? Kapan dia mengatakan demikian, maka dia jatuh dalam kedustaan. Tapi dia mengatakan an, itu ihtimal, ada kemungkinan dia dengar langsung, ada kemungkinan dia dengan perantara. Atau qala fulan, telah berkata fulan. Nah, dan semisal itu dari pola-pola periwayatan yang menunjukkan ihtimal, yang menunjukkan adanya kemungkinan, kemungkinan dia dengar langsung dan kemungkinan dia tidak dengar langsung atau dengan perantara. Tapi kita berpindah pada tadlisus syuyukh. Qala wa amma fi syuyukh, berkata Al-Jurjani rahimahullah, adapun terhadap syuyukh, tadlisus syuyukh, wa huwa ayyarwi an syaikhin hadithan sami'ahu wa yusammihi aw yukannihi aw yunsibuhu aw yasifuhu bima la yu'rafu bihi kay la yu'raf. Tadlis syuyukh adalah dia meriwayatkan dari guru suatu hadis yang memang dia dengar darinya, dan dia beri nama, dia sebutkan namanya, atau disebutkan kunyahnya, atau disebutkan nisbahnya, atau disebutkan sifatnya dengan sesuatu yang dia tidak dikenal dengannya, tidak ma'ruf, dia disifati dengan sifat tersebut. Dan memang tujuannya kay la yu'raf, agar tidak diketahui sengaja. Nah, terkadang perawi meriwayatkan atau melakukan hal tersebut karena saking banyaknya hadisnya dari guru tersebut, maka dia melakukan tadlisus syuyukh tersebut agar itu tidak bosan. Selalu mengatakan fulan, sekali-kali kunyahnya. Haddatsana Abu Fulan. Dia tidak sebutkan namanya. Atau dia sekali-kali sebutkan nisbatnya dari negeri fulan. Haddatsana al-kada, yaitu misalnya Ad-Dimashqi atau Al-Madani, Al-Makki, tidak sebutkan siapa.
Dan terkadang juga mereka lakukan tersebut dengan tujuan untuk agar disangka banyak gurunya, padahal cuma satu. Jadi datangkan kali ini telah menceritakan kepada kami Abu Fulan, satu. Besok dia katakan telah menceritakan kepada kami Fulan namanya, dikira dua, padahal cuma dia. Besok dia katakan telah menceritakan kepada kami Al-Makki, dikira tiga, padahal cuma satu. Besok dia katakan dengan lakopnya telah menceritakan kepada kami Al-Fulani, yaitu dengan lakopnya, atau dengan julukannya, atau dia sebutkan kakeknya Ibnu Fulan dengan sesuatu yang dia tidak dikenal dengannya, sehingga murid ataupun yang mendengar riwayat tersebut mengira itu berbeda orang, ternyata cuma satu orang. Maka ini dinamakan tadlisus syuyukh. Jadi sebenarnya perawi tersebut atau gurunya tersebut dikenal dengan satu penyebutan, hanya saja dia sengaja mendatangkan baik itu kunyanya, kemudian atau kadang namanya, dan selainnya dengan sesuatu yang dia tidak biasa dikenal dengannya. Seperti contoh yang dilakukan oleh Al-Aufi ketika dia meriwayatkan dari Al-Kalbi, dia mengatakan Abu Sa'id. Sehingga orang menyangka bahwasanya dia maksud di situ adalah Abu Sa'id Al-Khudri, padahal bukan. Dan ini tadlis syuyukh. Kalau wa amruhu akhaf lakin fihi tadi'un lil marwi anhu wa binisbatihi ta'irun li tariqil ma'rifati halihi. Dan urusannya lebih ringan. Urusan tadlisus syuyukh lebih ringan daripada tadlisul isnad. Kenapa? Karena tadlisul isnad menjatuhkan perawi antara dia dengan gurunya tersebut, yang bisa jadi perawi tersebut adalah dhaif. Kenapa dia menjatuhkannya? Melainkan karena sesuatu cacat pada perawi tersebut. Dan kenapa lebih akhaf? Karena yang punya keahlian tahu, mampu untuk mengenal siapa yang dia maksud. Bahwasanya dia cuma maksudkan satu orang. Tentunya mengetahui tentang dia dan juga memiliki keahlian tentang perkara tersebut, sehingga dia bisa mengetahui bahwasanya yang dia maksud cuma satu orang, bukan banyak orang. Akan tetapi perbuatannya tersebut akan menyanyiakan periwayatan tersebut, periwayatan yang dia riwayatkan dari guru tersebut, karena minimal orang mengatakan la yu'raf, tidak diketahui siapa yang dia maksud ini. Sementara ketika tidak diketahui perawinya atau ragu padanya, tawakkuf. Ketika tawakkuf berarti disia-siakan hadisnya, itu tidak diamalkan. Nah, sesuatu yang meragukan ditinggalkan. Da'ma yaribuk. Jadi apabila ahlul hadis tawakkuf dalam suatu perkara, artinya tinggalkan, yaitu tidak diamalkan dengannya. Maka ketika dia mendatangkan nama guru yang thiqah dengan penyebutan yang dia tidak dikenal dengannya, maka ahlul hadis yang datang setelahnya akan mengatakan la yu'raf, tidak dikenal, tidak tahu siapa yang dimaksud. Apa amalan mereka setelah tidak mengetahui dan tidak mampu mendeteksi siapa yang dimaksud? Maka yaitu diilgha, dibatalkan pengamalan terhadap hadisnya. Dan juga akan tau'ir, yaitu mempersukar ahlul hadis yang datang setelahnya untuk mengetahui siapa yang dia maksud. Susah. Dia mendatangkan namanya atau penyebutannya dengan sesuatu yang jarang,
atau tidak dikenal dengannya, maka mempersulit. Karena ahli hadis mesti mengetahui siapa yang dimaksud sehingga bisa deteksi bagaimana kedudukan hadisnya, apakah hasanul hadis ataukah thiqah ataukah dhaif ataukah matruk ataukah kadzdzab atau bagaimana, sehingga bisa ditentukan derajat hadis tersebut. Ketika dia mendatangkan penyebutan yang susah, penyebutan yang dia tidak dikenal dengannya, maka akan mempersulit untuk mengecek keabsahan hadis tersebut. Wal karahatu bihasbil gharadil hamil. Dan al-karahah, kebencian terhadap atau makruhnya perbuatan tersebut sesuai dengan maksud yang mendorong pelakunya melakukan hal tersebut. Apa tujuannya? Kalau dia tujuannya untuk mempersulit, nah ini makruh juga, tercelah. Mempersulit agar diketahui hadisnya. Demikian mempersulit dan yang mengakibatkan juga hadisnya pun tidak diamalkan dan tidak dianggap disebabkan tidak mampu untuk diketahui dan dideteksi siapa yang dimaksud. Apalagi kalau niatnya juga yaitu litaktir suyukh, sehingga orang menyangka bahwasanya dia banyak gurunya, ternyata cuma itu aja yang dia riwayatkan darinya. Nahu ayyakuna katsirur ruwah atau katsirur riwayati anhu fala yuhibbul iktsar min wahidin ala suratin wahidah. Seperti dia perawi tersebut banyak meriwayatkan dari gurunya tersebut sehingga dia tidak suka memperbanyak meriwayatkan dari satu guru tersebut dengan pola yang sama, terus haddatsana fulan, haddatsana fulan, haddatsana fulan, haddatsana fulan. Jadi kadang dia ingin ubah sedikit, ganti haddatsana Abu Fulan atau haddatsana Al-Fulani dan semisal itu dari sesuatu yang dia tidak, yaitu tidak sama. Wa qad yahmiluhu alaihi qawnu syaikhihi alladhi ghayyara simatahu ghairu thiqah atau asgharu minhu atau ghairu dzalik. Dan terkadang yang mendorong dia melakukan hal tersebut karena syekhnya, gurunya yang dia ubah penyebutannya itu tidak thiqah. Nah, terkadang tidak thiqah, jadi dia malu menyebutkan namanya dengan sharih. Wa saya fulan bin fulan ma'ruf dhaif. Dia malu. Akhirnya dia ganti yaitu nisbah supaya orang itu susah untuk tahu kalau yang dia maksud adalah orang yang tidak thiqah. Dan apabila syekhnya itu dhaif maka hukumnya makruh, tapi apabila syekhnya itu matruk maka hukumnya haram. Dan ketika itu tidak dijadikan syahid wal mutaba'at atau lebih kecil darinya, itu lebih muda darinya. Terkadang seseorang malu meriwayatkan dari orang yang lebih di bawah, baik dari sisi umur atau keilmuan atau semisalnya. Kurang tawadhu kalau begitu. Ini juga makruh dan kufur nikmah. Dan teranggap telah durhaka kepada gurunya. Atau dengan tujuan-tujuan yang lain. Nah, ini tadlisus syuyukh. Kita berpindah pada jenis hadis berikutnya, hadis muttarib. Hadis muttarib dengan kasrah pada ra. Isim fa'il dari ittirab, dan asal ittirab huwa ikhtilalul amr wa fasadu nizamihi. Asal ittirab adalah cacatnya urusan dan rusaknya susunannya. Kerusakan susunan. Qala al-Jurjani rahimahullah, al-muttaribu makhtalafatir riwayatu fihi. Hadis muttarib adalah yang riwayat padanya itu berselisih. Dan ini ucapan umum, tidak beliau kait ikat dengan perselisihan apa itu.
Famaktalafat ar-riwayatan in tarajjahat ihdahuma 'ala al-ukhra biwajhin. Maka apabila berselisih dua riwayat, maka apabila dirojihkan lebih kuat salah satu dari yang lain dengan satu sisi. Ini menunjukkan bahwasanya di sana ada murajjihat yang banyak yang bisa menentukan ketika terjadi perselisihan antara riwayat yang satu dan riwayat yang lain, atau satu perawi meriwayatkan dengan riwayat yang berbeda-beda. Maka langkah yang pertama adalah dilihat apakah bisa dijamak ataukah tidak. Kalau bisa dijamak, maka itu lebih dikedepankan, karena dengan menjamak artinya masih mengamalkan dua hadis tersebut dan tidak membuang salah satunya. Kalau tidak mungkin dijamak, maka diusahakan untuk ditarjih, dirojihkan. Mana yang lebih kuat dari dua riwayat atau beberapa riwayat yang berselisih tersebut, diamalkan salah satunya. Yang dilihat lebih kuat dari selainnya. Kalau tidak bisa sama sekali, yaitu sekupu dan setara dalam sisi kekuatan, maka inilah yang dinamakan muttarib. Inilah yang dinamakan muttarib. Dan kesudahan muttarib sama, yaitu tidak diamalkan, yaitu dibuang kedua-duanya, tidak diamalkan kedua-duanya. Kenapa? Muttarib, tidak tahu yang mana yang benar, tidak tahu yang mana yang kuat dari kedua riwayat tersebut. Kapan masih bisa dijamak, maka diamalkan keduanya. Kapan masih bisa dirojihkan salah satunya, maka diamalkan salah satunya. Nahu ayakuna rawiha ahfadu, seperti perawinya salah satu dari riwayat yang berselisih tersebut lebih hafal, lebih ahfad, lebih kuat hafalannya, maka kita rojihkan yang lebih kuat hafalannya daripada yang lebih tidak kuat hafalannya. Walaupun sama-sama makbul, sama-sama diterima riwayatnya, akan tetapi ini lebih kuat hafalannya dibanding fulan, dibanding lawannya atau yang berselisih dengannya. Maka ketika itu masuk dalam bab syadz wa mahfuz. Satu syadz, hadis syadz, dan satu hadis mahfuz, dan tidak masuk dalam bab muttarib. Au aktsaru suhbatan lil marwi anhu, atau lebih sering menyertai orang yang dia riwayatkan dari gurunya, yaitu dua perawi meriwayatkan sama-sama dari satu guru, tapi ternyata berbeda dalam periwayatannya, berbeda periwayatannya. Hanya saja yang satu ini memiliki kekhususan dengan gurunya, dia lebih lama berguru dengan guru tersebut, adapun yang kedua ini sebentar misalnya. Atau satu perawi ini lebih melazimi gurunya tersebut dibanding yang menyelisihinya, maka tentu lebih dikuatkan orang yang lebih melazimi gurunya dibanding yang tidak melazimi gurunya dalam periwayatan hadis tersebut. Sebagaimana misalnya Muhammad bin Ja'far melazimi Syu'bah sampai 20 tahun, sehingga ketika ada yang menyelisihi riwayat dia dengan selainnya, ketika meriwayatkan dari Syu'bah, maka dia dikatakan mizan, dia dikatakan timbangannya hadis Syu'bah. Ketika ada yang berselisih, kembali kepada riwayat dia. Kenapa? Karena dia memiliki kekhususan dalam riwayat Syu'bah. Bahkan dia adalah anak tiri Syu'bah. Maka dalam kondisi tersebut dirojihkan. Ada yang syadz, ada yang mahfuz. Qala fal hukmu lirajhi fala yakunu hina idin muttariban. Maka ketika itu kita lebih menguatkan yang rajih. Maka ketika itu bukan lagi dianggap hadis muttarib, bukan lagi dianggap hadis muttarib, bahkan dia adalah hadis syadz atau mahfuz. Atau apabila yang diselisih itu dhaif, maka antara hadis munkar dan ma'ruf, atau dikatakan rajih wal marjuh. Nah, satu rajih, satu marjuh, satu munkar, satu ma'ruf, satu syadz, satu mahfuz. Maka definisi hadis muttarib adalah wal haditsul ladzi yurwa ala aujuhin mukhtalifatin
mutasawiyatin fi sihhati min rawin wahidin aw ruwatin. Dia adalah hadis yang diriwayatkan dengan sisi yang berbeda-beda. Dengan baik itu lafaz atau dari sisi sanadnya berbeda-beda. Yang satu mengatakan dari fulan, yang satu mengatakan dari fulan. Tapi hadisnya sama. Misalnya. Atau dari sisi matanya berbeda. Yang satu mengatakan matanya demikian, yang satu matanya berbeda, bertolak belakang, tidak bisa dijamak. Tapi dari sisi kekuatan periwayatan misalnya, sama-sama hafalan, sama-sama dari sisi jumlah misalnya, sama, tidak bisa ditentukan mana yang lebih kuat dari yang tidak kuat. Maka dalam kondisi tersebut dikatakan muttarib. Karena ittirab itu bisa pada perawi dan dalam hafalan perawi, seperti misalnya hadis Simak dari Ikrimah itu muttarib, guncang. Dan bisa dalam sisi sanad dan matan, bisa dalam sisi sanad dan matan dalam riwayat, dan inilah pelajaran kita. Inilah pelajaran kita, yaitu muttarib dari sisi sanad ataukah matan. Maka ucapan wal hadis keluar darinya yang berkaitan dengan rawi atau tentang hafalan rawi. Karena yang kita bicarakan di sini adalah hadis secara sanad dan matannya. Ucapan mukhtalifah, mutasawiyah, mengeluarkan yang berselisih tapi tidak mutasawiyah, tidak seimbang dalam sisi yang satu lebih kuat dan satu lebih lemah. Maka ketika itu berubah menjadi syadz dan mahfuz, munkar dan ma'ruf, atau rajih dan marjuh. Demikian mukhtalifah, mengeluarkan yang tidak ada mukhtalifat, tidak berselisih. Berbeda perawi akan tetapi saling menguatkan. Maka dalam kondisi tersebut akan menjadi aziz atau masyhur atau mutawatir, mustafid. Itu karena saling mendukung, menguatkan, tidak ada perselisihan. Fi sihhati, ucapannya dalam sama-sama dalam kesahihannya, dalam sisi yaitu makbulur riwayah, diterima. Maka mengeluarkan riwayat dhaif. Karena ittirab itu pada perawi yang diterima riwayatnya, yaitu semua yang diterima riwayatnya tapi berselisih. Seperti misalnya hadis syayyabatni Hud wa akhwatuha, telah membuat keburukan Hud dan saudari-saudarinya, itu surat Hud dan saudara-saudarinya. Diriwayatkan sekitar 12 jalur berbeda-beda. Disebutkan oleh Ad-Daraqutni pada sanad ini. Adapun dalam matan berkata Sakhawi rahimahullah la yakad yujad, hampir-hampir tidak didapati. Jadi kesimpulannya di sana ada syarat menghukumi hadis itu muttarib. Yang pertama, ayakuna rijalu hadithihim muhtajjun bihim. Yang pertama, mesti rijal hadis-hadis tersebut itu muhtajjun bihim, dianggap dijadikan argumentasi, yaitu makbulur riwayah, keluar darinya perawi dhaif. Tsaniyan at-tasawi fil wasfi awil adad, yaitu setara dalam sisi sifat, yaitu dalam sisi kekuatan hafalan ataukah jumlah perawi sama. Takafu'ut quwah, saling sekufu kekuatannya, setara. Salisan adamu imkanil jama'. Yang ketiga, syarat yang ketiga tidak bisa dijamak. Tidak bisa dijamak, saling bertolak belakang ini. Tidak bisa dijamak. Rabi'an ada mutarjih. Yang keempat tidak bisa juga dirojihkan. Tidak bisa dirojihkan mana yang lebih kuat dari lawannya. Maka dalam kondisi tersebut maka dikatakan hadisnya muttarib. Hadisnya muttarib. Dan muttarib kembalinya itu masuk dalam kategori dhaif, tidak diamalkan. Baik, dengan ini alhamdulillah kita selesai dari pembahasan hadis muttarib dan kita akan masuk pada pembahasan berikutnya, hadis maqlub. Kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.